Buat kalian yang mungkin protes ya, bahwa Tigo 5X itu desainnya mungkin kurang oke, mungkin kalian harus nungguin sampai mobil ini masuk ke Indonesia. Ini adalah Tigo 4 atau kita kenal di Indonesia dengan nama Tigo 5X, tapi versi facelift. Lalu apa aja ubahnya? Yuk kita bahas langsung mobil ini. Yes, di sebelah saya ada sebuah Tigo 4 di sini. Atau sebenarnya ini produk yang sama dengan Tigo 5X yang ada di Indonesia. Tapi kenapa nggak pakai nama 4? Ya lebih karena arti kata 4 itu kan kurang bagus ya dalam tradisi China. Dan mungkin orang Chinese-nya dari Chery merasa juga hal yang sama. Jadi menggunakan nama Tigo 5X yang sama seperti di China. Nah kalau kita lihat ubahannya langsung kentara. Wajah depannya itu berbeda dibandingkan dengan Tigo 5X yang ada di Indonesia. Di sini kalian bisa perhatikan bahwa lampu depan dari si Tigo 4 ini atau Tigo 5X versi terbaru ini, dia sekarang jadi jauh lebih sipit dibandingkan dengan Tigo 5X yang ada di Indonesia. Sepertinya ini adalah lampu yang mirip atau mungkin bisa jadi sama yang diturunkan dari Tigo 7 Pro. Karena modelnya sekilas masih mirip dan sama gitu ya. Dan di sini juga lampunya sudah LED dengan LED DRL di bagian sini. Dan bagian sini juga ada lampu lagi yang kemungkinan adalah lampu sen atau mungkin juga LED DRL. Nah, grillnya sekarang jadi jauh lebih besar. Kalau yang versi 5X di Indonesia itu cuma di bagian tengah aja, dia tuh dibikin nyambung ke bagian sampingnya dengan warna black gloss seperti ini. Tidak ada chrome, di sini nih warnanya silver, bukan chrome. Sedangkan untuk logo Chery-nya di bagian tengah ini sudah menggunakan logo Chery yang baru, yang dia lebih lebar dan juga harusnya dia juga bisa nyala ya. Bagian bawahnya juga ada radar dan ada kamera di bagian sini. Oh sorry, ini dummy, bukan kamera. Tapi bentuknya seperti kamera mungkin di kesempatan berikutnya atau mungkin ada tipe yang lebih tinggi yang harusnya ada kameranya. Yes, ini bagian sampingnya. Dan sebenarnya kalau kalian perhatikan detail banget, sebenarnya masih kerasa banget tarikan desain ala Tigo 5X seperti yang ada di Indonesia. Terutama di bagian sini ya. Tapi emang Chery pinter banget buat ngecovernya di bagian pilar C-nya. Dia bikin kayak lanjut gini, terus di cover dengan warna hitam seperti ini. Jadi kesannya itu emang kelihatan beda dibandingkan dengan Tigo 5X yang ada di Indonesia. Dengan velg yang juga tentunya berbeda dengan Indonesia, dengan ukuran ini sekitar 17 inci. Ya, 215/60 R17. Spionnya di sini ada lampu LED-nya dan juga ada kameranya juga ya. Ya, secara profil sampingnya seperti ini. Kalian lebih suka mana? Yang Chery 5X atau yang versi Tigo 4-nya ini? Nah, di bagian belakangnya ini ternyata perubahannya sama drastisnya dengan bagian depannya. Dia menggunakan lampu belakang sekarang modelnya nyambung ya dari kiri ke kanan. Berbeda dengan si Tigo 5X di kita yang lampunya cukup besar di bagian belakang dan terpisah. Dan di sini ada detail yang ada tarikan-tarikan garisnya seperti ini. Ini mirip juga dengan si versi Tigo 7-nya. Nah, yang lucunya adalah kalian tidak bisa melihat apapun logo Chery di bagian belakangnya karena nggak ada. Nggak ada logo Chery, nggak ada badges Chery. Mungkin akan dipasang nanti karena mungkin yang versi ini juga kosong banget ya, nggak ada tulisan Tigo 4-nya di bagian belakangnya. Tapi di sini ada 1, 2, 3 titik sensor parkir dan di sini ada high mount stop lamp-nya yang lurus seperti ini dan juga di bagian atas ada roof rail serta ada shark fin antenanya. Bagian pinggir ini ada reflektor juga. Nah, kita mau coba buka ya bagasinya. Ya. Bagasinya sangat familiar sekali karena ya tentunya ukurannya mirip banget atau mungkin bisa dikatakan sama dengan lampu berwarna kuning di sini dan bagian bawah ada spare tire-nya. Dan ini lumayan gede, harusnya dikasih tray tapi di sini nggak ada. Oke, kita lihat ke interiornya. Oke, kita masuk ke interior dari si Tigo 4 ini dan langsung kelihatan beda. Kenapa? Karena kalau kalian ingat Tigo 5X di Indonesia itu punya layar untuk head unit-nya agak nongol gitu, agak gede. Sedangkan untuk panel instrumennya itu ada di dalam dome gitu ya. Di sini udah ganti. Dia bikin layar yang seolah nyambung begini. Sebenarnya nggak nyambung ya. Ini ada 2 layar, yang sini untuk head unit, yang di sini untuk panel instrumennya. Tapi setirnya juga cukup familiar di sini ya. Tombol-tombolnya juga masih familiar. Termasuk untuk door trim-nya. Ini masih sama plek dengan versi Tigo 5X yang ada di Indonesia. Bahkan AC-nya juga sama, tuas transmisinya juga sama, tempat untuk cup holdernya di sini dengan tutup seperti ini juga masih sama, dan di sini ada harusnya wireless charger ya. Di sini ada lambangnya listrik, tapi sepertinya ini bukan hanya dummy aja, dan masih punya konsol tengahnya seperti ini juga masih sama. Tapi at least yang kita cukup happy di sini adalah untuk head unitnya dia ada tombol-tombol dedicated yang fisik seperti ini ya.
di tengahnya ada hazard seperti ini, dan engine start stopnya juga masih plek-ketiplek sama seperti ini. Nah, materialnya juga tentunya masih bagus ya, ala cherry banget. Soft touch, dan di sini ada permainan kayak ada garis-garisnya gini, warnanya abu-abu seperti ini. Dan AC-nya bagian kiri dan kanan, tapi yang bagian tengah ini juga lubang, tapi sepertinya bukan AC ya harusnya ya. Nah, yang beda lagi adalah kursi. Kursinya jadi mirip sama kursinya Omoda, jadi kesannya sekarang jadi jauh lebih sporty. Bagus, dan masih ada sunroof di bagian atas, dan tombol-tombol di bagian atas juga masih sama, termasuk lampunya dia LED dia, dan juga spionnya dia masih yang manual seperti ini. Tentunya setirnya juga sudah tilt dan teleskopik, dan setirnya juga sama plug dengan yang versi di Indonesia. Di sini juga dia bisa tembus ya, bisa taruh-taruh barang lagi. Ya, cukup oke ya. Di sini juga masih ada lacinya. Kita lihat ke bangku baris keduanya, yuk. Di baris kedua sama plek-ketiplek dengan Tigo 5X yang ada di Indonesia. Dia ada kisi AC, ada armrest dengan 2 cup holder, ada laci di belakang kursi, dan juga ada tempat penyimpanan terbuka di konsol tengahnya. Tapi karena dia menggunakan kursi depan yang baru, otomatis view ke depan agak sedikit berbeda. Dan di sini ternyata kita nemu ada varian Tigo Force juga, tapi di sini ada emblem hybridnya. Tapi sementara kita belum dapat informasi seperti apa spesifikasinya, dan kita searching juga belum ada, jadi ya kita tunggu aja lah ya. Oke, jadi kita udah lihat ya ubahan yang ada di mobil ini, baik di wajah depannya, bagian belakangnya, hingga ke interiornya. Jadi kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya adalah kenapa nggak nungguin yang versi ini aja ya. Tapi ya tentunya Chery punya alasan ya kenapa mereka memasukkan yang versi sebelumnya yang ada di Indonesia saat ini. Dan kita harapin banget model terbaru ini bisa segera masuk ke Indonesia, atau mungkin tahun depan atau kapan, ya harapannya bisa menggantikan versi 5X yang ada di Indonesia saat ini, karena dia ubahannya positif banget. Wajah depan baru yang lebih modern, belakangnya juga baru yang lebih fresh, interiornya juga tentunya lebih bagus. Oke, jadi harapannya mungkin ya mobil ini segera masuk ke Indonesia ya. Oke, kayaknya itu aja dari Otomatis kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, subscribe buat yang belum, dan juga komen. Mungkin aja teman-teman dari Chery Sales Indonesia itu mantau komen kita dan bisa mendengarkan masukan kalian terhadap mobil ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Satria Katana, undur diri. Bye!